kita berbincang-bincang di pagi hari ini dalam satu tema tentang mitigasi, gitu ya. Oke, udah tahu ya mitigasi? Tahu, Bu. Tahu, oke. Tahu banyak atau dikit? Tahu lumayan. Aja, tahu. Intinya pencegahan lah, Bu. Oke, baik. Baik, saudara pendengar, mungkin kita perlu pencerahan ya, yang dimaksud dengan mitigasi apa saja, kemudian juga apa ruang lingkup dari mitigasi itu sendiri. Ya, berikut kita dengarkan penjelasan dari Pak Aspi Setia Rahman. Silakan, Pak. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi cerah hari ini kami mendapat kesempatan untuk hadir tentunya di Radio Tuntung Pandang. Ya, radio kebanggaan kita bersama. Ya, sebenarnya kesempatan ini ya sangat-sangat kami tunggu juga. Dalam artian terkait kebencanaan saat ini di daerah kita, tentunya mungkin semua sudah tahu beberapa kejadian sempat terjadi mulai dari akhir tahun kemarin sampai di awal tahun. Dan alhamdulillah pada minggu-minggu terakhir ini cuaca kita cukup bersahabat. Artinya beberapa kejadian yang pernah terjadi di akhir tahun sudah agak menurun. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap waspada, tetap selalu siaga, siap. Artinya bencana itu datang tidak terencana. Iya. Dan bisa kapanpun, dimanapun. Tidak bisa diprediksi gitu ya, Pak Aspi. Iya. Iya. Kata orang kalau musim hujan biasanya banjir gitu ya. Tapi tiba-tiba ada kebakaran gitu ya. Apalagi sekarang, artinya bisa-bisa gitu tempat kita tidak ada hujan, tiba-tiba banjir datang. Tahu-taunya hujannya ada di daerah Kintab. Iya, betul jadi sekali. Artinya apapun yang terjadi kita harus siaga, siap apapun itu keadaannya. Ya, di pagi hari ini sekalian tadi memperjelas terkait apa yang disampaikan pembuka dari Bunda, terhitung dari 31 Desember kemarin Pak Kalak kami, Pak Sahrudin, terhitung purna tugas. Kemarin beliau sempat berpesan kalau nanti ada kesempatan takso di radio, beliau berpesan minta sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya seandainya selama beliau mengabdi di tanah laut ada salah hilap yang pernah beliau lakukan, begitu juga sebaliknya pada semuanya. Dan intinya beliau siap terus mengabdi kepada tanah laut, terutama dalam hal-hal mengatasi kebencanaan. Sedangkan saya sendiri terhitung 1 Januari kemarin dimintakan bantuan untuk mengisi kekosongan tersebut, di mana ya di BPBD tersebut mungkin ada baiknya saya cerita sedikit terkait strukturnya. Di sana ada kepala pelaksana, ada sekretaris yang tadi kebetulan hari ini bisa hadir. Juga ada 3 kasih. Ya, kaitannya dengan tahapan kebencanaan, 3 kasih tersebut ada kasih yang terkait pencegahan dan kesiapsiagaan. Yang kedua ada kasih kedaruratan dan logistik. Nanti mungkin itu terkait bagaimana pemenuhan logistik yang ada pada saat bencana. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga ada kasih rehabilitasi dan rekonstruksi. Mungkin lebih ke arah pasca bencana. Untuk yang hari ini, kenapa saya mengajak Pak Bakti Purwanto sebagai Kepala Seksi Pencegahan? Karena kaitan dengan tema kita yang tentunya mitigasi. Kaitannya dengan kesiapan kita, pencegahan kita guna meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Ya, bencana sendiri mungkin sudah pada tahu ya, bencana artinya ada sesuatu kejadian yang mana apabila akibat kejadian tersebut kita menyebabkan kerugian, mengganggu, menghambat aktivitas masyarakat, artinya ada memunculkan nilai angka yang menyebabkan kerugian dan kerusakan, itu alam ataupun non alam. Sedangkan bencana sendiri itu ada 3 macam, yaitu ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam sendiri mungkin sudah sering kita lihat yang diakibatkan oleh alam, misalnya kayak banjir, tanah longsor, gunung meletus, apa dan segala macam. Sedangkan untuk non alam yang diakibatkan oleh mungkin ada aktivitas perusahaan, ada olah tangan manusia yang menyebabkan kerusakan kerugian di alam kita. Yang ketiga sendiri untuk bencana sosial mungkin adanya seperti konflik-konflik di masyarakat sekarang yang susah terbaca sekarang, yaitu sebenarnya yang banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya adanya konflik di masyarakat itu salah satunya itu bencana ya. Tapi kalau misalnya konflik di dalam hati gitu bukan bencana. Wah, itu bencana internal. Iya.
Kalau seperti itu mungkin mitigasinya agak sulit. Agak sulit ya, betul sekali. Nggak bisa minta bantuan ke BPBD ya. Susah Bu. Karena apa? Dalam logistik kita tidak menyiapkan untuk itu. Betul. Oke, lanjut. Terkait kejadian bencana tadi, Ulun pernah cerita bahwa di tahapan pra bencana, di situ lebih ke mitigasinya. Karena ada tahapan bencana itu ada tersebut mitigasi, yaitu mengurangi resiko bencana. Mengurangi resiko itu bisa kita lakukan dengan melakukan zonasi. Misalnya ada melakukan kajian terkait zona mana aja sih yang rawan bencana. Dan di rawan itu pun kita ada punya klasifikasi, ada kelas sedang, ringan, ataupun yang tinggi. Ada pemetaannya, di kita ada itu semua. Artinya masyarakat yang termasuk dalam zona-zona tersebut tentunya harus menyiapkan lebih lebih kemampuannya, kesiapannya terhadap bencana yang sangat-sangat mungkin terjadi di daerahnya. Adapun terkait, contohnya saya contohkan aja nih terkait banjir. Kami punya peta. Untuk daerah banjir sendiri itu dalam zonasinya mungkin di daerah Bati-Bati, daerah Kurau, itu termasuk daerah yang sangat-sangat rawan untuk terjadi banjir. Artinya masyarakat di sana dalam melakukan mitigasinya, kami lebih ke arah sosialisasi bagaimana caranya ketika saat terjadi banjir. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, yang secara cepat sehingga kerugian ataupun kerusakan bahkan korban jiwa dapat kita minimalisir, bahkan dihindari. Terus untuk kesiapsiagaannya, bagaimana caranya kita menyikapi saat terjadi bencana. Nah tapi itu tentunya kita laksanakan sebelum terjadi bencana juga. Artinya kita berikan pengetahuan, kita berikan tambahan ilmu bagaimana saat terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Mungkin bedanya dengan mitigasi lebih ke arah kita memberikan ilmu pengetahuan terkait seandainya nanti terjadi bencana, apa yang harus kita siapkan sebelum terjadi bencana. Tapi kalau kesiapsiagaan, apa yang harus kita lakukan saat terjadinya bencana. Tapi itu semua letaknya ada di pencegahan. Nah, jadi mitigasi ini sendiri merupakan salah satu bagian dari pencegahan dan kesiapsiagaan kita. Artinya di dalam mitigasi juga tercakup ya pengurangan resiko sebelum terjadi bencana. Dan saat terjadi bencana. Betul. Artinya dalam konteksnya pencegahan dan kesiapsiagaan itu ada poin mitigasi dan ada kesiapsiagaan. Artinya kalau tadi kembali ulun jelaskan terkait mitigasinya. Mitigasi ini bagaimana sih caranya kita menyiapkan segala sesuatunya agar nanti kalau terjadi bencana kita dapat menghindari, meminimalisir. Misalnya tadi contohnya sudah disebutkan, kita bikin kajian terkait zonasi. Zonasi yang daerah ini, ya janganlah kita bangun rumah di wilayah yang rawan. Janganlah kita bikin usaha di tempat yang rawan terjadi bencana. Tapi kalau kesiapsiagaannya sudah terlanjur nih, ibaratnya rumahnya udah ada di daerah rawan bencana. Nah, bagaimana sih kita memberikan pengetahuan kepada mereka seandainya saat terjadi bencana? Apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, apa yang harus diambil sikap sehingga apa-apa yang sangat mungkin terjadi dapat kita hindari. Nah, mungkin sebagai pendahuluan terkait apa itu mitigasi bencana, rasa sudah cukup. Terkait hal-hal lain yang nanti bisa kita tambahkan mungkin bisa dibantu oleh rekan kita dari Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pak Bakti yang memang benar-benar membidangi hal ini. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bakti, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Aspi bahwa mitigasi juga menyangkut ya, melingkupi juga kesiapsiagaan atau juga pengurangan risiko atau upaya-upaya kita di saat belum terjadi bencana itu ya, dengan dasar adanya pemetaan ya, dari kita tadi. Nah, artinya di sini kalau kita mengurai ya, ketika kita melaksanakan mitigasi salah satunya adalah melakukan pencegahan. Nah, ketika kita mempunyai peta rawan bencana seperti yang tadi disampaikan oleh Pak
Pak Aspi, misalnya nih kawasan Kecamatan Bati-Bati, daerah-daerah yang rawan bencana banjir. Nah, lalu apakah kita dapat melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya banjir? Mengurangi resiko ya. Iya, kalau tadi kan mengurangi resiko dampaknya ya, tapi banjirnya tidak bisa. Mungkin pada Badan Penanggulangan Bencana, pencegahan terjadinya juga sudah terpolakan atau bagaimana begitu. Baik, kita dengarkan penjelasan Pak Bakti. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bunda Nelly. Siap. Istilah mitigasi atau mitigasi bencana memang sudah familiar dah di telinga sebagian masyarakat ya, sudah kita. Familiar memang. Tapi secara limit mungkin Tapi mitigasi sebenarnya berbeda konteksnya dalam hal kebencanaan dengan pencegahan. Kalau pencegahan itu upaya untuk menghindari atau menolakkan resiko bencana. Sedangkan mitigasi ini upaya untuk mengurangi resiko bencana. Jadi bencana itu punya resiko, tapi tingkat resikonya itu kita usahakan untuk dikurangi. Nah, ini melalui aksi mitigasi. Seperti itu. Oke, artinya mitigasi tidak termasuk dari pencegahan ya. Bagian dalam fase pencegahan. Tapi konteksnya lebih spesifik adalah usaha untuk mengurangi resiko. Seperti itu. Baik, selama ini kita sendiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut ini dalam hal melakukan pencegahan Pak Bakti, apa saja yang sudah kita programkan, apa saja yang sudah kita lakukan, dan apa yang menjadi kewajiban dari masyarakat kita, khususnya di daerah-daerah peta rawan bencana. Oke, terkait usaha pencegahan itu dalam hal ini adalah menjadi tugasnya tidak hanya BPBD, karena ada hal-hal perencanaan sifatnya teknis juga melibatkan SKPD terkait yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Usaha pencegahan ini contohnya lebih ke arah bagaimana usaha untuk mengurangi atau berusaha untuk meminimalisir penyebab bencana, misalnya banjir. Maksud saya begitu ya. Apakah kita sudah melakukan misalnya kajian? Kita kan tahu nih, ini peta bencana, peta daerah ini nih langganan gitu ya, langganan terjadi bencana alam gitu. Nah, apakah kita sudah melakukan adanya sebuah pengkajian sehingga yang sudah langganan ini bisa kita perlahan-lahan bisa dikurangi begitu, yang biasanya setiap tahun. Nah, kalau misalnya banjir, anggaplah misalnya bencana alamnya banjir gitu, yang biasanya dalamnya sampai sepinggang, nah perlahan-lahan kita kurangi begitu selutut, nanti tahun depan semata kaki, tahun depannya kering sama sekali. Oh iya, terkait usaha pencegahan itu pemerintah Kabupaten Tanah Laut kemarin di tahun 2021 difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten itu telah melakukan kajian kawasan berpotensi rawan bencana beserta mitigasinya, Bu. Nah, di situ dibuatkan dokumen titik-titik atau wilayah-wilayah kawasan yang berpotensi rawan bencana apa saja. Jadi ada 7 bencana di Tanah Laut, itu dipetakan di dokumen itu. Kemudian diberikan juga di dalam dokumen itu rekomendasi bagaimana usaha untuk melakukan pencegahan maupun mitigasi. Nah, salah satunya misalnya di situ untuk kawasan-kawasan rawan banjir itu maka dilakukan pengelolaan kembali kawasan-kawasan seperti kawasan-kawasan rawa. Nah, kawasan-kawasan rawa itu harus dikelola dengan dilakukan revegetasi dengan tanaman-tanaman yang bisa untuk mengurangi atau menyerap air ketika terjadinya aliran dari hulu maupun adanya aliran dari hujan di atas, seperti itu. Itu rekomendasi yang ada di dalam dokumen kajian kawasan berpotensi bencana dan mitigasinya kemarin. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu, apakah kita sudah ada melakukan di suatu daerah, misalnya di lingkup Kabupaten Tanah Laut, Pak Bakti? Untuk
itu masih ke arah ini Bu, masih ke arah penyusunan rencana. Kemarin di tahun 2024 Dinas DPR KPLH itu juga melakukan ini Bu, penyusunan rencana pengelolaan dan pengendalian ekosistem gambut. Nah, itu sebagai langkah awal dalam rangka menyusun rencana untuk melakukan aksi dalam rangka pencegahan resiko bencana baik banjir maupun bencana rawan kebakaran pada area-area ekosistem gambut yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Oke, kalau boleh diurai pada pemetaan daerah-daerah mana yang mungkin rawan terjadi banjir, daerah-daerah mana yang rawan terjadi kebakaran, daerah-daerah mana yang rawan terjadi bencana alam lainnya. Siap. Untuk kawasan-kawasan rawan Bu, seperti rawan-rawan banjir yang selama ini selalu mengakibatkan gangguan di kehidupan masyarakat, itu kawasan di aliran daerah Sungai Maluka. Itu meliputi 3 kecamatan, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, dan sebagian Kecamatan Bati-Bati. Nah, itu daerah rawannya. Kemudian daerah rawan banjir juga yang ada pada daerah aliran Sungai Tabuniau. Daerah Sungai Tabuniau ini dampaknya itu di sebagian Kecamatan Bajuin, kemudian di kelurahan dan desa Kecamatan Pelehari, sampai di beberapa desa di Kecamatan Takisong yang memiliki dampak apabila terjadi luapan genangan das Sungai Tabuniau. Kemudian daerah di bagian timur Tanah Laut itu adalah daerah aliran Sungai Asam-Asam dan daerah Sungai Kintab. Itu yang setiap tahun selalu terjadi luapan. Nah, itu. Oke. Nah, artinya kalau banjir ini ya Pak Bakti di Tanah Laut ini lebih diakibatkan adanya luapan air sungai ya? Iya. Atau memang lebih kepada intensitas curah hujan ya? Perlakuan terhadap alam begitu yang mungkin banyaknya penebangan pohon atau banyaknya lahan-lahan yang sudah dialih fungsikan atau bagaimana begitu? Nah, jadi untuk karakteristik banjir yang ada di daerah-daerah kawasan rawan di Tanah Laut, Bu, itu adalah banjir yang diakibatkan oleh kombinasi dari curah hujan yang di atas normal, kemudian dipengaruhi oleh pasang surut air laut apabila terjadi bersamaan. Nah, itu karakter banjir yang ada di sebagian besar kawasan kita. Jadi akibat curah hujan yang tinggi di atas normal, dikirimlah air itu dari hulu menuju ke muara, itu bertemu dengan posisi air laut pasang, sehingga di daerah bagian median daerah aliran sungai dan bagian muara itu bertemu sehingga terjadi genangan. Seperti itu karakter. Itu yang memperparah ya. Betul. Yang memperparah. Oke. Seperti itu. Lalu kalau misalnya ada analisanya nggak gitu, kondisi wilayah kita, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, daerah-daerah yang rawan bencana tersebut, adanya pengelolaan alam yang mungkin tidak bijaksana. Misalnya nih kawasan yang hutan yang menjadi andalan kita untuk menahan banjir misalnya ya. Nah, lalu terjadi alih fungsi misalnya nih jadi persawahan atau jadi apa begitu? Ya, betul Bu. Salah satu penyebab tadi sungai meluap karena debit air tadi bertambah, yang tadinya air tadi harus bisa meresap ke dalam permukaan tanah karena terjadi beberapa kegiatan alih fungsi lahan di bagian hulu sungai, sehingga air tadi dia akan meluncur di permukaan sehingga menambah debit air pada daya tampung penambang sungai yang tadinya kecil gitu kan, bertambah dengan air yang tadinya harusnya meresap menjadi meluncur di permukaan. Mungkin salah satunya memang adanya alih fungsi, betul Bu ya, terutama di daerah-daerah hulu sungai, karena memang wilayah kita ini terkenal juga sekarang kan kawasan-kawasan perkebunan gitu. Betul. Kemudian juga aktivitas tambang juga masih aktif, sehingga
sebagian air hujan yang harusnya tadi menyerap itu meluncur di permukaan sehingga menambah debit pada tampungan air sungai. Itulah yang menyebabkan air sungai meluap. Ya, betul. Artinya ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya. Ini ada pendapat ya dari masyarakat kita, Pak Aspi, Pak Bakti dan Pak Dodi. Ketika terjadi banjir pada sebuah wilayah yang memang menjadi langganan gitu kan, masyarakat kita ada yang bilang gitu, BPBD ini kan ada mengantisipasi kah, sudah tahu hujan di sini banjir tiap tahun gitu kan. Nah, artinya kita sudah berupaya dengan maksimal ya, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita hindari ya di luar kekuatan kita. Betul. Begitu ya. Salah satunya tadi ketika air pasang ya bertemu dengan curah hujan yang banyak. Betul. Ya. Ayo, saya tanya dulu siapa yang bisa menahan? Nggak bisa ya. Betul. Nah, ini yang perlu dipahami ya, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Dodi, Sekretaris BPBD. Selama ini Pak Dodi, program andalan kita nih dalam rangka untuk melakukan penanggulangan, pencegahan dan pengurangan risiko terhadap dampak-dampak bencana alam kita. Apa nih Pak? Program sesuai dengan yang ada diamanatkan Permendagri. BPBD ada satu program, yaitu program penanggulangan bencana, di mana dalam program penanggulangan bencana tersebut ada 4 kegiatan. Okay. 4 kegiatan. Yang pertama adalah pelayanan informasi kebencanaan. Okay. Kemudian pelayanan mitigasi dan pencegahan bencana. Kemudian pelayanan kedaruratan bencana. Dan ketiga adalah layanan dasar kebencanaan, sistem dasar kebencanaan. Oke. Jadi dari 4 itu Bu sudah menggambarkan apa yang ada di BPBD. Dari layanan informasi berarti kami memberikan informasi terkait wilayah, di mana wilayah-wilayah yang memang rawan bencana, kami berikan informasi. Ya, berkaitan dengan pemetaan tadi ya. Kemudian setelah kami berikan informasi, kemudian kami berikan pelatihan ataupun pengetahuan tentang bagaimana pencegahan itu di layanan mitigasi tadi Bu. Kemudian untuk layanan kedaruratan itu adalah layanan saat terjadi bencana. Jadi pada saat terjadi bencana ada layanan kedaruratan kami, itu dari pencarian pertolongan. Kami memberikan pencarian pertolongan dan evakuasi kepada korban. Kemudian setelah itu kami memberikan logistik bantuan kebutuhan dasar selama terjadinya bencana. Kemudian setelah itu baru kita melakukan kajian pasca bencana Bu. Jadi di BPBD juga melakukan kajian pasca bencana, menghitung bagaimana apa dampak kerusakan, kemudian itu akan dikonversikan dalam berapa besaran kerugian. Nah, cuman batas dari BPBD adalah sampai menentukan besaran kerugian dan dampak. Cuma untuk pemulihan yang bersifat teknis itu dikembalikan kepada SKPD masing-masing ya, yang secara teknis begitu. Makanya di BPBD juga mengampu standar pelayanan minimum, karena kami melakukan kegiatan yang untuk pemenuhan kebutuhan dasar di SPM kami itu tentang pencegahan, mitigasi dan informasi, mitigasi dan kedaruratan. Untuk pasca bencananya ada di SKPD teknis Bu. Jadi kami sampai memberikan rekom, kemudian melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. Jadi misalkan ada pada saat kejadian katakanlah banjir, ada jembatan putus, kita melakukan kajian Bu. Kajiannya bersifat dengan SKPD teknis juga, kita memberikan rekom bahwa karena ada bencana, lalu kita ada bencana, ada kerusakan, ada kerugian, untuk memperbaikinya itu diserahkan kepada SKPD teknis masing-masing. Apakah itu diperbaiki atau dibangun kembali begitu ya? Atau bagaimana hasil daripada analisa itu sendiri dari SKPD teknis seperti itu ya? Oke. Nah, datanya dari BPBD. Ya, datanya dari BPBD. Ya, oke, baik. Nah, lalu tadi berkaitan dengan informasi juga Pak Dodi, wilayah rawan bencana sudah kita informasikan. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan
tahapan-tahapan bencana itu? Apa yang selama ini dapat disampaikan kepada masyarakat kita, Pak Dodi, untuk mereka melakukan membantu BPBD ya, melakukan kesiapsiagaan ya di pihak kelompok masyarakat. Jadi kami sosialisasikan. Begini, ketika terjadi bencana, anggaplah kita misalnya banjir ya, Pak Agi, banjir yang mungkin bertahan sampai lebih dari 1 hari. Kan ada nih banjir yang hanya katanya banjir lewat ya, banjir apa itu namanya, banjir apa ya? Banjir kiriman atau gimana gitu ya, seperti itu ya. Nah, pada saat banjir ini melewati daripada 1 hari, artinya ini harus ada informasi ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menyiapkan segala sesuatunya, atau masyarakat kita bisa berpartisipasi ya untuk penanggulangan atau untuk mengurangi risiko dari bencana tersebut. Oh iya. Terkait itu Bu, sampai saat ini kita untuk informasi misalkan ada kejadian bencana, itu biasanya masyarakat bisa langsung menghubungi BPBD ataupun melalui lurah atau kepala desa ataupun camat. Jadi biasanya kami menerima informasi dari ini. Memang ada rencana untuk bikin kita ya bersama SKPD lain untuk membuka layanan aduan kedaruratan. Nah, itu dia yang saya maksudkan tadi ya. Nah, itu memang masih dalam tahap proses ya. Insya Allah mungkin di tahun secepatnya di tahun ini. Iya. Karena banyak keinginan dari masyarakat kita untuk itu, Pak Asfi, Pak Dodi, untuk agar masyarakat kita lebih istilahnya lebih cepat untuk memberikan informasi dan juga mendapat informasi itu, begitu. Oke. Baik, nah berkaitan juga dengan program mitigasi tadi yang lebih disampaikan oleh Pak Dodi tadi kepada pelatihan ya. Oke, selama ini apa Pak Dodi yang sudah kita berikan kepada masyarakat bentuk pelatihan dan sebagainya, dan mungkin program kita nanti di tahun 2025 di mitigasi ini, di pelatihan ini apa nih yang akan dilakukan? Sebenarnya ini Pak Bakti yang lebih mengetahui gitu. Secara umum gitu ya. Secara umum melihat di dalam mata anggaran kalau dalam program kegiatan memang ada beberapa pelatihan yang diberikan kepada masyarakat Pak. Jadi kayak pelatihan keluarga. Jadi ada pelatihan untuk keluarga untuk dalam memitigasi bencana. Jadi misalkan dalam keluarga mungkin kayak apa bila terjadi bencana, kayak apa memanage keluarga begitulah. Kemudian ada juga pelatihan kawasan. Bagus itu. Kawasan rawan bencana. Jadi mungkin dari peta kita bisa melihat mana yang rawan tadi, kemudian diberikan pelatihan bagaimana dalam suatu kawasan, dalam hal ini ada desa tangguh bencana, ada kecamatan kencana. Jadi ada beberapa istilahnya ya. Iya. Terkait yang saya sampaikan Pak Dodi tadi, memang di tempat kami, bukan tempat kami sih sebenarnya, ini dari informasi kebencanaan semuanya itu memang ada beberapa istilah. Kita mulai dari yang agak paling terkecil dari keluarga tadi. Memang kita sudah melakukan beberapa edukasi terhadap bagaimana sih menghadapi bencana. Artinya kita mengadakan pelatihan terkait bagaimana menjadi sebuah keluarga yang tangguh bencana. Artinya mulai hal yang terkecil sebelum memikirkan ke yang lebih luas, bagaimana menyelamatkan orang di sekitar kita tentunya harus bisa dulu menyelamatkan keluarga. Iya, jangan-jangan pas terjadi banjir gitu ya, kepala keluarganya keluar bantu orang gitu ya, anak istri. Nah, setelah renang, iya. Mungkin setelah itu tingkatan selanjutnya itu bagaimana ya kita membentuk sebuah desa tangguh bencana. Artinya tahun ini ada Pak Asfi untuk pelatihan keluarga tangguh bencana tersebut. Ada beberapa tempat, beberapa lokasi, mungkin nanti terkait di mana lokasinya ada di data kami. Terkait desa tangguh bencana juga akan dikembangkan lagi menjadi bagaimana sih kecamatan tangguh bencana. BNPB memang mencanangkan di samping adanya keluarga tangguh bencana, desa tangguh bencana, juga
menyenangkan bagaimana membentuk sebuah kecamatan tangguh bencana. Kalau istilahnya kami biasa disebut itu kecamatan tangguh bencana. Oh begitu. Iya. Artinya apapun yang dilakukan saat ini, apapun yang disiapkan oleh masyarakat mulai dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, tujuannya itu tadi untuk meminimalisir bahkan menolkan dampak dari resiko bencana tersebut. Kira-kira itu, Bu. Pak Asmi, mungkin saya boleh nanya, Bu ya. Boleh. Terkait kita kan dalam rangka mitigasi ini ada baik itu dalam penyadaran kepada masyarakat atau meningkatkan kemampuan pengetahuan terhadap bencana. Iya. Walaupun ini SKPD teknis nih yang ngerjakan, tapi mungkin datanya dari BPBD. Bagaimana dengan mitigasi pembangunan fisik kita di tanah laut ini? Sebagai gambaran nih, kebetulan kan saya juga ada di rehabilitasi rekonstruksinya. Jadi lebih ke situ sih, lebih mengetahui terkait kebencanaan kita. Langkah sendiri setelah ketika kita sudah menyelesaikan terkait mitigasi bencana, pencegahannya bagaimana, yang namanya bencana kan tidak bisa kita hindari. Bencana terjadi dan ada memakan korban misalnya, istilahnya. Nah, di situ peran dari kasih kepala seksi untuk mengatur anggotanya dari kedaruratan logistik itu sangat berperan. Mulai dari pertanyaan pertolongan, mulai dari tindakan bagaimana menstabilkan keadaan, sampai melakukan penyaluran bantuan logistik yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat tersebut. Nah, setelahnya barulah dari tahapan pasca bencana melakukan pendataan, melakukan perhitungan berapa kerusakan, berapa kerugian, dan semua data itu terakomodir di kami. Sesegaranya kami mengadakan rapat koordinasi bersama dinas terkait. Data tersebut biasanya per beberapa waktu kita share ke beberapa dinas terkait tersebut, dan tentunya kami tidak cuma sampai dengan menyerahkan data tersebut, kami mempunyai kewajiban untuk memantau sejauh mana data tersebut berprogres. Artinya kami sendiri pun juga tetap dibantau karena garis-garis koordinasi kami sampai ke pusat, ke BNPB. Artinya yang namanya bencana mungkin sekecil apapun, apalagi di zaman sekarang, Bu ya. Zaman kemajuan teknologi apa segala macam. Hari ini terjadi misalnya nih ada banjirop di daerah Kurau. Hari ini juga udah tahu BNPB. Artinya BNPB langsung telepon ke kami, langsung bagaimana, apa ini kejadiannya bagaimana, kronologisnya bagaimana. Kadang kita tahu sendiri juga di saat-saat seperti ini ya, teknologi juga sih ada positif ada negatifnya sih. Betul. Kalau segi informasinya mungkin oke lah, tapi secara ada juga nanti informasi yang bisa merugikan juga nih ya. Kadang-kadang ya informasi data orang-orang misalnya atau informasi tingkat kedaruratannya gitu. Ada yang kadang-kadang kan ngambil informasi sendiri gitu. Ini banjir sudah luar biasa sudah, padahal sebenarnya belum gitu ya. Ya, kadang seperti itu sih. Kami menerima laporan, wah ini ada banjir, ada apa segala macam. Ketika kami terjun ke lapangan, kami cek masyarakat di sana, ya memang udah biasa seperti itu mereka. Contohnya sih, ini air sudah mulai naik, kami udah paham Pak. Artinya ketika ini naik seperti ini, misalnya naiknya berapa senti, artinya masih aman Pak, kami nggak masalah. Tapi ada terkadang pihak-pihak yang memang memang mungkin tujuannya bagus supaya informasi cepat sampai. Kami pun yang tentunya apabila ada informasi langsung sesegeranya bergerak sesuai ke lapangan. Tapi dalam garis besar apa yang terjadi di lapangan, secara di lapangan itu yang kami laporkan ke atasan. Terkait apa yang terjadi di lapangan sebenarnya itu yang kami bawa ke rapat internal kami. Apakah ini memang layak untuk kita berikan bantuan logistik atau tidak? Terusnya terkait pascanya, apabila ada kerusakan terkait prasarana misalnya nih, di situ kan pemangku teknisnya ada di SKPD terkait, misalnya dari PUPR atau dari lingkungan hidup perumahan. Artinya itu tetap kami lakukan koordinasi. Selama ini mereka pun alhamdulillah merespon dengan bagus. Ada beberapa pernah kejadian, artinya ada sarana misalnya seperti drainase atau apa yang rusak, kami lakukan koordinasi, alhamdulillah segera mungkin diperbaiki. Terakhir kami pernah ada kejadian waktu itu di daerah Bajuin, dulu pernah kan ada banjir bandang, dulu pernah ada yang mengakibatkan ada gerusan di
di bahu jembatan apa segala macam, mereka cepat turun. Bahkan kami bareng-bareng turun ke lapangan, langsung ngecek, dan alhamdulillah bisa dibenahi secara cepat. Tapi yang namanya sudah tekstur alamnya seperti itu, jadi kejadian berulang tuh di tanah laut ini sangat-sangat mungkin terjadi. Iya. Bukan hanya banjir, tapi karhutla sendiri, terus kebakaran rumah penduduk. Iya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tahun depan terkait karhutla bisa lebih kurang, karena kan lebih banyak instansi yang terlibat dan kemarin kan dari Pak Menteri Pertanian mungkin juga ada di programnya cetak sawah. Nah itu tentu sangat harapan kami sangat berpengaruh terhadap meminimalisir terjadinya kebakaran lahan. Karena hasil pengamatan kami di lapangan, memang lahan yang diolah tersebut dulunya memang lahan yang sangat potensi mengakibatkan kebakaran. Contohnya seperti lahan-lahan bondong. Kira-kira gitu, Bu. Baik, kita ke suara pendengar. Ada pendengar kita yang bergabung. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armah ya? Iya benar. Oh, tahun 2025 kayaknya suaranya agak lebih merdu gitu. Ganti nomor ya. Oh iya, betul. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, semangat juga. Lah Oswanan lah kerendangan suara top form ada yang benar. Dari awal dari mulai pemilu kemarin. Betul sekali. Sampai betakun lawan si Mbak Mas Pri segala. Kemana gitu ya? Kemana kayak itu nah. Oke, baik. Apa nih Bu yang mau dibagi? Anak dibagi data takut sedikit benar. Artinya mau bagi pertanyaan nih ya. Silakan Bu. Oke, silakan. Kan ulun betakut situ yang mana anunya, yang jawabnya ya. Ya betul. Salam sehat semuanya dulu lah, jawab yang di sana semuanya. Amin. Yang banjir nih loh Bunda, padahal kalau diberi yang misalnya diterok apa segala tuh kayak apalah yang kayak tiba-tiba ini kayak banjir terus, apalagi rumah yang lantai itu. Iya, betul. Apakah kakak bisa kayaknya kita masih bisa diberi bantuan juga kak itu? Ini kan banjir aja di Bati-Bati kan setiap hari lewat itu di Bati-Bati. Iya. Yang jembatan yang pertama apa yang kedua itulah, itu sampai anak-anak banyak yang apa tuh kayak kolam renang itu Bunda itu besar rumahnya tuh. Oke. Ya apalah itu supaya bisa karena banjir lagi, tapi kan tempatnya di situ aja. Iya betul. Padahal kayaknya rumahnya ada yang rusak segala itu, kasihan benar tuh. Kalau bisa kayak apa kayak itu, rasa kasihan dia Bang Bunda melihat. Kalau BPPD meninggiakan ya Allah. Nah itu lah yang banyak proyeknya. Oke, baik. Bisa bisa meninggikan kayak apa caranya kayak itu nah. Betul. Masalahnya yang itu aja, yang banjir sedikit pasti itu pasti kena gitu nah Bunda. Iya betul. Kalau ada pemetaannya paling rendah gitu ya. Ini paling rendah benar yang situ tuh, setiap ada hujan dapat pasti itu banjir. Pasti calap banyak yang lantai-lantai itu loh. Lantai kayu maksudnya, kalau yang semen itu kan kurang lebih itu bisa juga udah rusak semen. Oke Bu, ada lagi Bu? Baik. Nah, cuma yang itu aja Pak. Apalagi kalau yang di arah Sungai Danau segala tuh, yang di pinggir jalan di Korong segala sampai banjir jalan tuh segala tuh. Nah itu kayak apa itu kisah tanah bumbu tuh Bu. Tanah bumbu ya kayak itu mendeka itu bisa kan betapa aja. Oke. Baik. Makasih Bu Armah ya. Sudah dapat dipahami. Iya, benar ya. Salam sehat semuanya lah. Mudah-mudahan semuanya banyak umur semuanya. Amin. Assalamualaikum, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armah. Ya ini salah satu pendengar kita, salah satu masyarakat yang aktif ya untuk mengamati begitu ya. Jadi pengamat, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Armah. Ada juga nih suara dari pendengar kita seperti itu. Memang tadi saya juga sudah sampaikan ya. Sebenarnya banjir itu di situ-situ yang lebih langganan nih. Iya, yang lebih langganan, lebih duluan gitu kan. Hanya hujan sehari 2 hari gitu kan di situ sudah banjir begitu. Dan itu menjadi langganan ya Pak Aspi, Pak Bakti dan Pak Dodi. Nah,
apa yang bisa kita programkan begitu agar mungkin bisa mengurangi kalau misalnya tahun tadi misalnya 4 atau 5 kali hujan di situ sudah banjir. Nah tahun ini mungkin kalau 4-5 kali hujan masih tahan nih gitu kan. Upaya-upaya kita begitu. Bantuannya apa kalau bahasanya Bu Arma tadi? Baik, siapa yang mau menjawab? Pak Aspi, Pak Bakti atau Pak Dodi? Oke, saya coba jawab sedikit, mungkin ditambahkan oleh rekan-rekan. Ini Bu terkait, mungkin tadi lebih spesifiknya ke daerah Keti-Bati ya. Mungkin di situ salah satunya banjir yang diakibatkan oleh fenomena alam. Yang sudah tadi disebutkan sama Pak Bakti, curah hujan yang tinggi berbenturan dengan jadwalnya pasang air laut yang tinggi. Situ memang sudah kita lakukan pengamatan apabila di daerah benua raya tersebut tinggi, biasanya yang lebih dulu merasakan peningkatan debit air itu ada di daerah desa Kali Besar yang bermuara ke lautnya di desa Sungai Rasau. Artinya air yang turun dari hulunya Bati-Bati berbenturan dengan air pasang yang di daerah Sungai Rasau. Makanya kita kadang menyebutkannya itu ya lebih ke banjir rendaman. Artinya air genangan ya, air merendam, bukan banjir yang seperti yang kalau kita pikir secara biasa kita banjir air datang tiba-tiba datang itu mungkin air banjir bandang, tapi ada banjir yang biasanya meluapan air sungai langsung tiba-tiba menggenangi pemukiman, itu biasanya kita sebut juga banjir. Tapi ini bedanya di sana memang kadang merendam bahkan sampai 1 bulan. Jadi sampai 1 bulan kadang terjadi rendaman akibat ada fenomena alam tadi. Tapi dalam 1 bulan tersebut juga terkadang 1 minggu terjadi secara terus-menerus peningkatan, setiap harinya ada per berapa peningkatan, tapi nanti debit air gitu ya. Minggu depannya yang terjadi siklus turunnya pasang air laut, di situ akan surut. Nah, jadi akan menurun lagi air, tapi minggu depannya lagi akan ada peningkatan lagi. Nah, jadi fenomena-fenomena tersebut kalau kita amati setiap tahun selama masyarakat penduduk berdomisili di situ, kita tidak bisa menyalahkan mereka juga karena memang dari dulunya memang tekstur alam kita beda. Terkait perkembangan kemajuan zaman, terkait perkembangan pembangunan, akan ada perubahan tekstur tanah. Contohnya di sana udah peninggian jalan dan segala macam, terus pendangkalan sungai. Jadi akhirnya sekarang rumah-rumah yang mereka tempati yang dari dulu, dari zaman mungkin dari orang tua-tua mereka akan terjadi rendaman. Bedanya kita mungkin bisa lihat air di sana akan terlihat jernih. Beda dengan banjir-banjir yang seperti daerah Asam-Asam, Kintab, mungkin daerah kita sendiri di perkotaan. Terlihat airnya keruh gitu ya. Nah, itu karena mungkin ada keterlibatan dari air laut yang pasang naik tadi. Terus upaya kami sudah melakukan koordinasi semaksimal mungkin sih dengan terkait mungkin bantuan logistik, bagaimana kawan-kawan dari SKPD terkait misalnya dari Dinas Sosial, bagaimana caranya. Tentunya mereka juga sendiri untuk mengeluarkan logistik tersebut ada hal-hal yang memang mengatur di sana. Apa artinya kita semua sih memang pengennya semua yang kita kasih bantuan. Cuman ada tetap dalam tanda kutip hal-hal yang ada aturan-aturan tertentu ya mengklasifikasikan bahwa ini memang sebuah bencana. Karena ranah kami bencana ya, kami bicara di sini bencana. Artinya ranah kami bencana, artinya yang ini memang benar-benar bencana, kita bisa kasih informasi dan segala macam ke dinas terkait. Tapi beda dengan yang di luar bencana ya, mungkin bantuan sosial yang lainnya. Terus dengan Dinas Kesehatan sendiri melalui organisasi masyarakat juga kami sudah koordinasi terkait biasanya yang menjadikan masalah di masyarakat saat terjadi rendaman itu penyakit kulit, apa segala macam. Kita sudah koordinasikan mereka siap, intinya ketika itu terjadi memang sangat diperlukan mereka siap bantu untuk di lapangan. Terus kawan-kawan juga dari organisasi seperti organisasi perkumpulan apoteker itu sudah sering koordinasi kok. Artinya mereka sendiri siap, artinya kalau memang diperlukan di lapangan mereka siap membantu. Itu saja kira-kira. Mungkin dari teman-teman dari logistik atau apa bisa kasih tambahan bantuan untuk jawaban. Pak Bakti. Baik Ibu, tambahan terkait yang ditanyakan oleh Ibu Armah. Ibu Armah tadi ya. Memang kawasan
itu kawasannya di daerah Desa Benua Raya dan perbatasan Desa Gunung Raja, Bu ya. Istilahnya. Itu memang secara topografi memang itu daerahnya daerah landai, Bu ya. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Aspi tadi, fenomena alam. Nah, sekarang apa yang dipelajari oleh anak-anak kita di sekolah itu sudah terjadi saat ini, yaitu kenaikan muka air laut akibat mencairnya es di kutub selatan ataupun kutub utara akibat pemanasan global, sehingga menyebabkan tinggi muka air laut itu bertambah, sehingga jangkauan pasangnya atau intrusinya ke daerah darat itu lebih luas. Maka daerah yang disampaikan tadi itu memang sampai jangkauan pasang air laut sudah sampai ke daerah Bati-Bati itu tadi. Maka polanya dalam rangka mitigasi adalah yang lebih tepat adalah kita masyarakat di sana dan pemerintah harus berusaha untuk mengambil langkah adaptasi dengan pola perubahan fenomena alam tadi. Caranya salah satunya tadi mungkin dengan dilakukan peninggian bangunan-bangunan di sana, karena memang mereka pada saat bola rumah lagi gitu ya, atau pas ada rehab gitu ya. Betul, posisinya harus lebih tinggi lagi dari posisi paling tidak sejajar dengan jalan begitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri itu memang daerah air di situ. Ya, betul seperti itu. Jadi polanya adalah masyarakat di sana mungkin dibantu juga aparat pemerintah harus melakukan pola adaptasi dengan fenomena naiknya atau masuknya jangkauan pasang air laut. Oke, Pak Bakti, tadi disampaikan oleh Bu Arma, dipertanyakan juga, apakah ada kajian misalnya, karena tadi disampaikan oleh Pak Aspi tadi kan kita ada sungai juga ada rawa di situ. Apakah ada kajian juga perlu dilakukan pengerokan atau bagaimana begitu pada kawasan-kawasan tersebut? Kalau sifatnya kajian yang memperlakukan sungai, kami tanyakan dengan SKPD teknis, Bu, dalam hari ini Dinas PUPR untuk daerah itu kan masuk kawasan Das Sungai Maluka, itu belum ada, Bu, belum ada. Saat ini Dinas PUPR masih konsentrasi untuk melakukan kajian pengendalian banjir di Das Tabuneo yang melalui Kota Pelehari itu. Nah, namun terkait bagaimana kondisi pemukiman, kami dapat informasi dari bidang perumahan pemukiman di DPR KPLH. Mereka tahun 2024 tadi itu melakukan kajian untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi daerah rawan bencana dalam rangka mencari lokasi-lokasi potensial untuk direlokasi, seperti itu, Bu. Kami dapat informasi dari DPR KPLH seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu usaha pilihan. Apakah beradaptasi dengan posisi tetap tinggal di sana, tapi posisi bangunannya menyesuaikan ketinggian genangan, ataukah ada upaya nanti untuk melakukan relokasi ke daerah-daerah di sekitar Bati-Bati, tapi potensinya jauh dari jangkauan genangan banjir, seperti itu. Oke. Artinya dapat dipahami ya oleh masyarakatnya. Soalnya juga masyarakat kita sering, kenapa kada dikerok gitu ya. Artinya pengorokan ini pun sesuai dengan analisa tadi ya Pak Bakti, itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan banjir tersebut ya. Karena tadi kita tahu posisi air laut itu lebih tinggi ya. Bagaimanapun dikerok kan ya tetap itu. Nah, ini perlu dipahami ya oleh masyarakat kita. Oke. Baik, kita ke suara pendengar berikutnya yang sudah mengirimkan tulisannya. Selamat pagi, ada Pak Anwar di Pagatan. Oke, Pagatan Takisung ya. Oke. Apakah pemerintah kabupaten melalui BPBD memiliki suatu alat pendeteksi atau alat peringatan gelombang berbahaya di daerah pesisir di tanah laut ini? Makasih. Oke. Yang kedua, selamat pagi dari pertanyaannya saya mau tanya, apakah Danau Bom di mana ya? Di Ujung Beruk ya, oke. Apakah Danau Bom di Ujung Beruk itu sebagai langkah mitigasi bencana banjir? Walaupun dengan adanya pembentukan danau itu menghilangkan dan mengurangkan mata pencaharian nelayan sungai di daerah tersebut. Curhat nih. Iya, curhat nih ya. Karena sudah tidak ada lagi ikan
spek lama di daerah tersebut yang dulunya melimpah. Iya, rekan Ijai di Angsau. Spek lama ya, haruan pupuyuh spek lama tuh ya. Okay. Biawan. Ya, betul. Yang ketiga, selamat pagi, ada rekan Usai di Plehari. Pertanyaannya, wah ini kebanyakan pembangunan perumahan Pak yang salah satunya kita sering banjir wah ini. Jangan tapi banyak diizinakan wah ini. Bukan pertanyaan ini Bu. Yang membangun perumahan yang mengurangi lahan resapan. Terima kasih. Baik, kita akan jawab satu persatu ya. Oke, silahkan dari pertanyaannya Pak Anwar di Pagatan tadi. Apakah Pemkab sudah melakukan melalui BPBD sudah memiliki suatu alat pendeteksi atau alat peringatan gelombang berbahaya? Oke, berkaitan dengan gelombang berbahaya. Pak Aspi, Pak Bakti, atau Pak Dodi? Oke, silahkan. Untuk pertanyaan Pak Anwar di Desa Pagatan Besar, memang untuk alat pendeteksi sistem peringatan dini, ini terkait ancaman bencana gelombang tinggi dan abrasi pantai, kabupaten kita belum memiliki alat itu Bu, karena alat itu memang sifatnya teknologinya sudah level tinggi, jadi aplikasi ada sensor dan aplikasi sistem komputerisasi itu memang dari BNPB sendiri Bu, itu memang ada program pemasangan alat-alat sistem peringatan dini di daerah-daerah pesisir. Namun sampai saat ini BNPB sendiri lebih fokus untuk daerah-daerah di kawasan berpotensi tsunami, yaitu di daerah pesisir barat Sumatera, kemudian pesisir selatan Pulau Jawa hingga ke Maluku, seperti itu. Nah, itu fokusnya. Artinya daerah kita meskipun kita memiliki pantai sepanjang kurang lebih 200 km begitu ya, menurut analisa terdeteksi bahwa kita belum sampai ke tahap yang mengkhawatirkan begitu ya, sehingga harus dipasang pendeteksi alat dini tadi seperti itu. Betul Bu. Jadi dalam sudut mata pemantauan BNPB sendiri, kawasan-kawasan pesisir di Kalimantan itu masih khususnya di tanah laut, di tanah laut juga itu tingkat resikonya masih belum tinggi, sehingga masih belum mendesak untuk dilakukan pemasangan alat pendeteksi gelombang tadi. Kalau pendeteksi banjir Pak di sungai itu selain di kan kita bicaranya laut nih Pak ya. Iya betul. Kalau pendeteksi banjir gimana? Kalau pendeteksi banjir itu sifatnya sama juga Pak. Jadi mekanis. Untuk di tanah laut sendiri kita baru melakukan pemasangan alat pendeteksi itu di Das Sungai Kintab. Karena menurut informasi kawan-kawan dari Dinas PUPR, pemasangan alat pendeteksi peringatan dini banjir itu memang idealnya itu di daerah-daerah aliran sungai yang kemiringannya itu cukup tinggi seperti itu ya. Jadi seperti di daerah Sungai Kintab, karena hulunya kan di daerah pegunungan Salamandriam Andungan, maka di daerah itu memang prioritas untuk dilakukan pemasangan juga sangat perlu. Namun juga kemarin beberapa tahun lalu kita juga sempat mengusulkan Bu ke BNPB untuk bantuan untuk pemasangan alat pendeteksi sistem peringatan dini banjir juga. Ya. Mudah-mudahan nanti terrealisasi begitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi selama ini belum ada ya Pak di Muara Kintab itu ya? Di Muara Kintab kita sudah ada pemasangan 2 Pak. Satu itu bantuan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Itu sensornya itu ada di Desa Riam Andungan. Kemudian sirinenya itu ada di belakang kantor Desa Kintapura, karena itu adalah daerah yang rutin terdampak setiap tahun banjir. Selama ini berfungsi dengan baik Pak? Saat ini belum ini sih, belum maksimal gitu ya. Oke, baik ya Pak Anwar di Pagatan ya, saat ini karena menurut analisa ya risiko terhadap gelombang pasang tadi ya belum kita masih anggap aman begitu ya. Nah, sehingga untuk alat pendeteksi atau alat peringatan gelombang berbahaya tadi tanah laut masih belum ada ya. Tapi untuk pendeteksi banjir kita sudah ada beberapa begitu ya. Artinya pemerintah kita sudah mengalokasikan pada jenis-jenis bencana yang
dianggap resiko tinggi ya di Kabupaten Tanah Laut. Oke. Mungkin di sini mungkin beliau karena mengajukan pertanyaan tersebut karena mungkin ada kemarin di Tekesung ya, yang mungkin ada gelombang gitu. Betul sekali. Oke. Yang kedua dari rekan Ijai di Angsau ya, tanya danau bom tadi Pak. Nah di Ujung Beruk, apakah itu juga merupakan satu langkah dalam hal mitigasi? Nah walaupun memang dengan adanya pembentukan itu mengurangi pendapatan masyarakat, iya. Iya. Bagaimana? Ikan spek lama udah hilangan katanya. Iya. Sekarang patin nila aja gitu. Iya, spek lama, haruan, pepuyuh, seluang. Kapar, Jawan. Untuk nanti akan lebih jelasnya Bu, karena ini kan danau bom itu dilakukan rehabilitasinya oleh Dinas PUPR kemarin gitu kan. Nanti memang yang kami tangkap sih salah satu fungsinya kemarin dilakukan perluasan itu danau bom itu memang dalam rangka untuk menampung air dari aliran yang ada di Sungai Kandangan maupun ada sungai kiriman dari di daerah Hangsau sini. Itu artinya untuk mengurangi resiko banjir juga untuk wilayah resiko meluasnya ya, meluas banjir juga. Karena kan itu kan ditinggikan ya, ditinggikan tempatnya. Nah sehingga air agak lambat merambat ke pemukiman masyarakat yang di sebelah sini ya. Betul. Jadi artinya termasuk salah satu upaya mitigasi juga begitu ya. Mitigasi untuk mengurangi luasnya genangan banjir di wilayah Kota Plehari. Kalau terkait adanya gangguan berkurangnya ikan, memang salah satunya apabila terjadi tindakan-tindakan teknis di satu lingkungan sungai, maka otomatis ekosistemnya juga akan mengikuti. Kalau nanti mau spek lama gitu kan, kita tinggal memprogramkan aja nih dengan yang punya kolam itu ya. budidaya jadinya ya. Budidaya spek lama gitu. Memang di situ terlihat memang tinggi dan juga luas sekarang ya. Jadi kan biasanya kan di situ nguler tuh. Alirannya nguler kan. Jadi nggak ada lagi ular, jadi satu doang. Saya kemarin juga sudah ke sana, sudah naik sana ya. Iya, terus saya lihat. Ya ini memang bagus ya untuk menahan air untuk meluas ke daerah pemukiman sini begitu ya, seperti itu. Saya punya hotel sekarang di sana Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Usai Plehari. Oke, wah ini kebanyakan pembangunan perumahan Pak Ai, salah satunya. Nah kita sering banjir. Apakah memang kajiannya seperti itu? Saya pikir bagaimana ya? Oke, silakan dijawab dulu. Hasil koordinasi mungkin dengan terkaitannya tata ruang nih, Bu ya. Iya, dengan hasil koordinasi mungkin BPBD dengan Dinas SKPD lintas sektor yang lain. Karena ini tidak hanya lingkupnya BPBD ya, pastinya ada SKPD teknis yang lebih berkompeten begitu. Tapi hasil koordinasinya seperti apa, Pak Asbi? Seperti ini, kembali ke kajian yang kami punya. Kami ada yang namanya kajian KRB ya. Di sini ada pemetaan terkait, cuman kajian tersebut tahun ini rencananya kami evaluasi, kami perbaharui. Insya Allah dalam pembentukan itu kami akan melibatkan semua SKPD terkait. Tentunya ke depan harapannya apa yang kita akomodir dalam kajian tersebut akan mengakomodir semua keinginan, baik itu keinginan masyarakat, pemerintah. Artinya dalam hal untuk memajukan daerah kita, juga masyarakat dalam hal menghindari dampak-dampak negatifnya. Harapannya ke depan mungkin kalau yang sudah saat ini terbangun, mungkin saat ini sudah terrealisasi terkait perumahan tadi yang dibilang, mungkin terkait izinnya bukan kewenangan kami memang, tapi terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam hal mencari solusi terbaik karena demi kepentingan kemajuan daerah juga. Artinya ke depan saat kami melakukan evaluasi terkait kajian kami, mungkin kami pastinya akan melibatkan pihak-pihak terkait, baik itu dari nanti DPR KPLH ataupun dari DPMP TSP sendiri, dan tata ruang gitu ya. Iya, bahkan dari mungkin PUPR sendiri dan pertanahan, biasanya kami di situ. Kira-kira itu yang bisa kami berikan keterangan terkait pertanyaan dari Bapak yang ketiga tadi. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ya, saya kira memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Aspi. Kalau developer ya mau melakukan pembangunan perumahan tentu harus ada izin ya. Harus ada izin. SKPD yang berkompeten memberikan izin tentu harus melakukan survei, harus melakukan kajian juga ya.
tidak akan diberikan izin untuk membangun sebuah komplek perumahan, misalnya di wilayah-wilayah yang memang tidak untuk perumahan, ya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua juga yang ini yang tidak juga dipahami ya adalah pembangunan perumahan secara mandiri, artinya bukan komplek ya, bukan developer begitu, ya. Nah, tanahnya ulun bisanya di sini aja, nah lalu lu membangun rumah di sini aja, padahal itu daerah yang bukan untuk perumahan begitu ya, misalnya kayak di persawahan komplek persawahan lokasi persawahan gitu ya. Nah seperti itu kita lihat juga sekarang sudah banyak sawah ada rumahnya gitu ya. Nah seperti itu juga yang kita tidak bisa menghindari ya. Emang kita bisa misalnya saya punya tanahnya di sini aja Pak, karena tanah persawahan saya ini luas, maka sebagian saya bangunlah rumah di sini ya, seperti itu. Jangan bangun di sini, kan bangun di tanahku aja, nah ya kan. Iya, nah itu dia yang juga kita tidak bisa menghindari ya. Saat ini tidak bisa menghindari. Mungkin di program tahun berikutnya mungkin kita terpikirkan nanti apa solusi dari hal-hal seperti itu. Oke. Baik, tidak terasa ternyata ya kita berbicara tentang mitigasi dan bencana alam. Waktu kita ternyata sudah berada di zona lewat ya. Lewat sekali. Lewat sekali. Iya, baik. Padahal masih banyak yang ingin kita perbincangkan ya, karena soal kebencanaan ini ya adalah kalau lagu tuh yang lagi ngehit gitu ya. Lagu yang lagi ngehit dan lagunya itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Seperti itu. Sama dengan kebencanaan ini ya. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat, dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita masih tetap ingin adanya sebuah penekanan Pak Asfi terhadap mitigasi ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita atau apa yang harus diperhatikan oleh kita bersama. Oke, terima kasih Bunda. Sedikit yang mungkin bisa kami tekankan terkait kebencanaan, terutama terkait mitigasi. Pada dasarnya bencana bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Artinya kita baik itu dari pemerintah, masyarakat, apapun dari pihak-pihak lain tentunya harus siap dan harus tanggap terhadap bencana tersebut, sehingga apa-apa yang kita siapkan, apa-apa yang kita perlukan dalam menghadapi bencana tersebut tentunya dari sekarang sudah harus kita mulai persiapkan. Apapun yang terjadi itu sudah takdir, sudah memang kehendak, semua tidak menghendaki bencana terjadi, tapi kita bisa setidaknya meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Kiranya itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan, dan tentunya kita tetap siap, tetap semangat menghadapi keadaan, karena memang apapun yang terjadi ke depan itulah memang sudah dalam jalannya. Mungkin kira itu saja. Ya, dan BPBD tetap tentunya meminta partisipasi ya dari masyarakat kita semua. Ya, tentunya tidak bisa berjalan sendiri kami. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar setia Radio Tuntun Panang FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu, hari yang ke-8 di bulan Januari di tahun 2025. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Asfi, Pak Bakti, dan Pak Dodi. Terima kasih juga para pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntun Panang FM, radio kebanggaan kita bersama.